di dalamnya ada kemudorotannya, ada dampak negatif bagi manusia ciptaannya. Itu pasti, pegang dulu ini. Artinya apa? Pasti ada rahasia di balik perintah puasa 1 bulan penuh. Gak main-main, sangat-sangat luar biasa perintah ini. Perintah fisik, perintah rohani, perintah batinnya. Nah, salah satu dari dampak positifnya adalah pengaruh puasa pada kesehatan. Dari berbagai macam penelitian yang ada, manfaat dampak positif puasa itu banyak. Kalau saya bahas satu persatu, nggak cukup 1 bulan. Apalagi setengah jam kayak sekarang ini, nggak cukup. Makanya saya cukup satu aja, masalah kesehatan aja. Oke, kita sepakat, sehat adalah merupakan nikmat yang paling luar biasa untuk kita. Sangat mahal nikmat sehat itu. Tapi fakta di lapangan, justru nikmat sehat inilah yang paling sering dilupakan oleh manusia. Ini nikmat mahal, tapi justru ini yang paling sering dilupakan oleh manusia. Siapa yang menyatakan itu? Rasulullah SAW. Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada 2 nikmat di mana banyak manusia lalai dengan 2 nikmat itu. Apa? Yang pertama as-sihatan, kesehatan. Yang kedua al-farah, waktu luang, kesempatan, dibuang-buang. Sehat dibuang-buang, nggak dijaga. Waktu dibuang-buang, nggak digunakan. Digunakan sesuatu yang banyak mudaratnya, banyak yang sia-sia. Itulah 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Kita baru sadar bahwa sehat itu nikmat manakala kita sakit. Gambar ini gambar kecil saya. Saya pernah sakit gigi. Sakitnya luar biasa. Saya nangis kalau sakit gigi itu, Pak. Terus terang aja. Meskipun saya jadi dokter, kalau saya sakit gigi itu nangis. Sampai istri saya geleng-geleng melihat saya nangis. Jam 12 malam nangis gara-gara nyari dokter gigi tidak ada yang buka. Nangisnya sampai subuh. Nunggu dokter gigi lagi. Setelah dibuka baru selesai. Artinya apa? Masya Allah, nikmat gigi saya itu enak ternyata. Dulu saya masih ingat-ingat, ya Allah, dulu waktu sakit gigi makan kikil tidak bisa, makan kacang tidak bisa, otil-otil tidak bisa. Masya Allah sakit. Makanya saya katakan, lebih baik sakit hati daripada sakit. Benar. Saya merasakan sakit gigi masalahnya. Makanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sakit hati. Itulah sakit yang luar biasa. Nggak tahu sih, mungkin nggak ada yang merasakan sakit gigi di sini. Saya saja. Giginya sudah habis, padahal nggak sakit. Oke. Ibu-ibu pernah masuk ke ICU? Pernah. Saya setiap hari masuk ICU. Saya bukannya di rumah sakit, sering masuk ICU. Ya, sehat itu mungkin bukan segala-galanya. Sehat bukan segala-galanya. Tapi tanpa sehat, segala-galanya tidak ada artinya apa-apa. Orang kalau sudah sehat, waduh keinginannya 1000 keinginan macam-macam. Ingin ke mall, ingin ote-ote, ingin ode-ode, ingin jalan-jalan ke sana, ingin liburan, ingin lihat alun-alun, pembukaan alun-alun, banyak keinginannya. Begitu sakit berat, keinginannya cuma Satu sehat. ingin sembuh. Kalau saya sakit gigi keinginan cuma satu kok, gimana gigi saya sembuh? Itu aja. Jadi begitu kita sakit, keinginan cuma satu. Begitu kita sehat, masya Allah, wah begitu diambil semua. Saya pernah masuk di ICU. Di dalam ICU ini, ternyata saya lihat banyak orang-orang kaya, Pak. Masya Allah, saking kayanya, makanan dari ujung barat sampai ujung timur itu bisa dibeli semua. Rumah sakit itu bisa dibeli sama orang. Tapi begitu dia sakit berat, karena sakitnya apapun makan tidak bisa masuk. Kikil tidak boleh sama dokter, gulai tidak boleh, sate tidak boleh, ote-ote apalagi tidak boleh, cilok tidak boleh, cireng tidak boleh, goreng tidak boleh, tidak boleh sama dokter. Kena kencing manis, kena tekanan darah tinggi, kena kolesterol, akhirnya jatuh stroke. Tidak boleh makan apa-apa. Takut serangan yang kedua namanya TIA. Serangan yang kedua
Begitu dia pulang, nggak bisa makan apa-apa. Dia hanya bisa makan apa? Yang pahit sama yang kecut. Bisa banyak mau makan pahit atau makan kecut, karena makan yang sobat. Itu tok yang boleh. Padahal sebelum dia sakit, dia bisa sarapan di Bandara Soekarno-Hatta. Pulang ke Sidoarjo, malamnya pergi ke Palembang beli pempek. Saking banyaknya uangnya. Setiap hari kalau tuh pokoknya uangnya banyak, kemana aja mau dibeli. Ke Solo beli teklek. Tahu teklek ya? Ke Solo nggak mau tekleknya, apa itu tekleknya? Solo. Kalau pempek nggak mau di sini, pempeknya langsung Palembang. beli batagor di Bandung. Asli semua. Begitu masuk IC pulang nggak bisa kemana-mana. Nah, itulah sehat memang bukan segala-galanya, tapi tanpa sehat segala-galanya tidak berarti Apa-apa. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita yang paling jos adalah puasa. Puasa ini luar biasa. Semua orang sekarang seluruh dunia sama-sama puasa. Orang Jepang puasa, orang Amerika puasa, Swiss puasa, Australia puasa, itu orang Indonesia. Karena ternyata puasa itu sangat sehat. Seluruh dunia sekarang itu puasa, cuma beda puasa. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya. Jadi puasa itu salah satu solusi yang paling jos untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit dan mengobati penyakit. Itu jos. Di Amerika Serikat ada pusat pengobatan puasa, anggotanya 120 negara. Jadi kalau ingin sehat pergi Pak, di sana ada pusat pengobatan dengan cara puasa. Poso di situ harus wakil poso. Ya, karena memang dari hasil penelitian puasa itu sangat jus untuk kesehatan. Apa dasarnya? Lihat itu di surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu kalau Anda mengetahui. Nah, kadang-kadang kita kan nggak tahu, akhirnya menganggap remeh. Allah, apa itu puasa Senin Kamis? Apa itu puasa dalam? Apa? Kecil. Loh, kalau kita mau mempelajarinya baru kita tahu. Ini ada hadis. Pernah dengar ya? Sumu tasihu. Berpuasalah maka engkau akan sehat. Ada beberapa ulama nggak mau menggunakan hadis ini. Kenapa? Doif. Ini hadis doif. Iya. Tapi dari bawah. Ini bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu. Ini hadis doif. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, hadis doif memang nggak boleh untuk memutuskan hukum. Tapi hadis doif bisa digunakan untuk fadhilul amal, untuk motivasi kita. Dan ternyata didukung oleh dalil-dalil yang umum dan penelitian ilmiah kedokteran, memang benar bahwa puasa itu menyehatkan. Jadi meskipun doif, ini benar dan tidak bisa dibantah. Semua penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh baik itu peneliti muslim maupun non muslim, puasa itu memang menyehatkan. Nah, sebelum kita membahas tentang apa dampak puasa pada kesehatan, kita harus membahas dua dulu. Satu, apa itu puasa? Yang kedua, apa pengaruh puasa pada metabolisme tubuh? Itu yang paling penting. Yang pertama, apa sih itu puasa? Puasa itu kan menahan diri dari makan, minum, berhubungan intim dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau belum azan subuh terus sahur, jangan cara-cara imsak salatu wassalamu alaik langsung jelas ditahu. Padahal sudah makan belum minum keseret terus sehari full gak makan gara-gara salah menyalahi. Ini sudah imsak gak boleh. Oh boleh lanjut aja. Belum azan boleh. Nanti keseret terus. Tapi kalau sudah azan jangan batal nanti. Ya. Sampai kapan? Sampai maghrib. Jadi nggak sampai 24 jam. Total kurang lebih untuk di Indonesia itu 14 jam. Nggak sampai 24 jam. Kita nggak makan, nggak minum selama 14 jam.
Tidak lama 14 jam itu. Sing abot itu kan siji. Abot ini negara apa? Nyemilnya. Kebiasaan nyemil, akhirnya berat puasa. Kalau nggak biasa nyemil, kuek puasa. Sing gara-gara abot itu nyemil. Terutama ibu-ibu. Nyemilnya banyak, ada OTOD, ada tempe, ada kerupuk masuk semuanya. Bagaimana pengaruh puasa terhadap tubuh manusia? Nah, mari kita bahas satu persatu metabolisme tubuh. Nah, ini saya bagi 3 kelompok. 1 sahur, 2 zuhur, 3 berbuka. 1 sahur. Sahur inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang-orang yang non muslim, orang Amerika, orang Jepang, orang Afrika, orang itu beda. Itu hebatnya Indonesia. Ternyata orang Islam itu bisa bangun pagi itu bisa. Berarti sholat jamaah subuh juga bisa. Nyatanya apa? Kalau sahur bangun apa tidur? Nggak mungkin sahur sambil tidur, nggak mungkin kan ya? Berarti orang Islam itu bisa bangun sebelum subuh itu bisa. Harusnya jamaah ini panjang sampai belakang subuhnya. Tapi ternyata selama ini kok nggak bisa bangun ya? Karena nggak ada sahur. Sahur yang membedakan antara puasanya umat Islam dengan non Muslim. Orang Afrika, orang Amerika, orang Jepang. Kalau puasa sakarep dhewe. Orang sing sahur jam 7 isu. Ada yang sahur jam 11 siang. Ada yang sahur jam 4 sore. Sakarep dhewe. Pokoknya dihitung aku gak makan apa-apa 14 jam 16 jam. Kalau Islam sahurnya itu sebelum subuh, dan kalau bisa jangan ditinggalkan sahur. Karena apa? Bukan masalah makanan, tapi karena perintah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tasahhar fa inna bis sahuri barakah. Sahur katanya. Karena di dalam sahur itu bukan sekedar makan minum untuk supaya kita kenyang. Enggak. Karena ada keberkahan yang diberikan oleh Allah saat kita sahur. Ini rahasianya apa keberkahannya? Itu rahasia Allah. Tapi usahakan jangan tidak sahur. Karena sahur itu kuncinya ada keberkahan di dalam. Tapi manfaat di dalam kesehatan ada juga apa? Untuk sebagai sumber energi. Makan sahur itu memberikan energi kepada kita kurang lebih 6 jam, Bapak-bapak. Begitu kita sahur, apa yang kita makan itu hanya bertahan 6 jam maksimal. Mau wareg, mau gak wareg, maksimal 6 jam. Rong mangkok, sapiring, 3 sendok, sama 6 jam maksimal. Saya ingin 1 mangkok, saya ingin 1 bakul tak habiskan biar sampai maghrib. Itu punya tenaga dari mana? Enggak. 6 jam habis. Setelah 6 jam ini habis, ini energinya setelah sahur, energinya berasal dari makanan kita. Dari glukosa yang kita makan itu energi. Protein enggak? Hanya glukosa yang menjadi energi kita antara sahur sampai jam berapa? Jam 10 ya. Nah, setelah jam 10, maka energi dari makanan sudah nol. Dari mana kita mendapatkan energi untuk belajar, untuk bekerja, untuk ulang-ulang, untuk untuk ubah-ubah? Bukan dari makanan kita. Energi yang kita gunakan untuk ulang-ulang dan ubah-ubah, untuk masak, antar anak dan sebagainya, itu energinya berasal dari glikogenolysis dan gluconeogenesis. Begitu energi dari makanan habis, maka ada support energi glukosa yang berasal dari liver dan dari otot. Di otot, di liver itu namanya glikogen. Begitu energi makanan habis, maka liver bekerja, otot bekerja, menghasilkan glukosa masuk ke dalam darah. Itu yang kita pakai untuk otak kita berpikir, untuk tenaga kita, untuk ulang-ulang, untuk ngajar dan sebagainya. Dari situlah, kalau dari otot dan dari liver juga habis,
jangan khawatir. Ada gluconeogenesis, pembakaran lemak. Sing lemak itu lumayan, orang energi banyak. Gak usah takut. Karena apa? Sumbernya ada 3. Dari liver, dari otot. Nek kantekan liver sama otot glikogenya, jangan khawatir. Apa dari Lemak. Makanya kalau mau bakar lemak, gampang. Puasa. Habis itu. Nih, ini adalah sumber-sumber energi kita. Ada sumber namanya baterai, ada sumber energi yang namanya aki, ada sumber energi yang namanya tangki generator. Yang liver sama otot itu kayak aki, kayak baterai, nggak tahan lama. Begitu energi dari makanan habis, maka akan dipecah glikogen dari hati sama otot. Tapi nggak lama, paling 6 jam juga habis. Begitu kehabisan, maka energinya didapat dari lemak. Lemak itu ada 2 itu. Ada lemak yang di bawah sukutan, di bawahnya kulit, sing lemu-lemu ketok itu. Ya, itu ada lemaknya. Tapi jangan lupa, ada juga lemak yang di visceral, yang sembunyi di sekitar organ-organ dalam, di sekitar liver, di sekitar usus, di sekitar ginjal. Itu ada namanya lemak visceral. Kalau orang gemuk, itu pasti lemak subkutannya ada, visceralnya ada. Itu sudah pasti. Yang perutnya gede-gede itu lemak subkutan. Itu pasti visceralnya juga banyak. Tapi yang kurus-kurus kayak saya gini, jangan sombong dulu. Yang kurus kayak saya gini ini bisa jadi lemak visceralnya juga banyak, Bu. Dokter, saya ini kurus, tapi kolesterol saya itu 300. Oh, itu lemak subkutannya nggak ada, sembunyi di dalam, Bu. Makanya jangan sombong dulu yang kurus-kurus kayak saya gini. Bisa jadi lemak visceralnya juga banyak ini. Karena apa? Ada beberapa 10% itu yang lemaknya nggak mau dibawa kulit, makan sak waktu tetap kurus. Kayak saya gini nih, makan banyak tetap kurus. Jangan-jangan lemaknya sembunyi di visceral sini. Nah, kita nggak bisa sombong. Kita tahu apakah lemak kita banyak atau tidak. Cek profil lemak kita di laboratorium. Banyak apa sedikit? Tapi kalau yang gemuk-gemuk rata-rata, ini sudah masuk ini lemak visceralnya. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah khawatir kita puasa itu beres, sehat. Kenapa? Karena puasa itu sumber energinya sudah disiapkan oleh Allah, dari makanan, dari liver, dari otot, dari lemak. Gak ada alasan orang puasa lemes itu, gak ada. Yang ada itu lapar. Kalau ada orang puasa kok bilang lemes, itu lebay. Kok bisa lebay? Lah iya, energinya sudah disiapkan sama Allah dari liver, otot sama lemak. Begitu kita sudah kehabisan energi dari makanan, toh masih ada dari liver, dari otot, dari lemak. Ngapain kita susah-susah? Gak ada istilahnya, Bunda kok gak masak? Maaf Pak, lemes masak, meleleh. Lebay itu. Tetap bekerja seperti biasa, belajar seperti biasa, ngulek seperti biasa, nyambung-nyambung seperti biasa. Gak ada bedanya. Semua energi sudah kita siapkan. Cuma ada yang bertanya, saya tak protes kemarin. Ustaz, siapa bilang gak lemes? Saya itu 3 hari puasa lemes. Bukan lemes, Bu, cekot-cekot awak sampai. Itu pada orang yang belum biasa puasa sunnah. Orang kalau nggak biasa puasa sunnah, itu begitu masuk Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Masya Allah, lorok sampai Pak. Aku sih, ada cekot-cekot. Waduh, lemes sekali. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Gara-gara ini belum terbentuk pemecahan glikogen menjadi glukosa. Makanya Rasulullah itu